Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Septia, saya dari kelas 2A NIM 20050. Baik, di sini saya akan mereview dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan asuhan keperawatan berstandar internasional menggunakan buku Nanda Nikno. Nah, di sini saya menggunakan buku, NIC-nya itu atau Nursing Intervention Classification-nya itu edisi ke-7 yang ini. Kemudian saya menggunakan buku NOC-nya itu edisi ke-6 yang ini. Kemudian saya menggunakan Nandanya itu edisi ke-11 yang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian akuratnya. Di sini ada seorang wanita bernama Nyonya Salma berusia 45 tahun dengan data-data data subjektifnya, yaitu dia mengeluh haus dan lemas. Kemudian untuk DO-nya, turgor kulitnya kurang elastis, untuk nadinya 110 kali per menit, untuk suhunya 38 derajat Celcius, untuk tekanan darahnya 90/70 mmHg. Kemudian untuk berat badannya menurun 3 kilo dari yang asalnya 56 jadi 54. Kemudian untuk mukosa bibirnya kering, untuk urinnya berwarna kuning pekat. Baik, di sini kita langsung saja mencari diagnosa yang ada di buku Nanda ini. Baik, yang pertama-tama kita mencari diagnosa di buku Nanda. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama kali, kita lihat dulu di taksonomi dari Nanda ini sendiri. Taksonominya kita lihat. Kita buka halaman taksonominya. Ada di halaman 77. Nah, ini untuk taksonominya ya. Tadi sesuai DSDO-nya, pasien ini mengalami rasa haus dan lemas. Kemudian berarti pasien ini mengalami gangguan elektrolit yang berhubungan dengan nutrisi, yaitu dehidrasi. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, untuk ini adalah domain dan ini adalah kelas-kelasnya. Di sini saya akan memilih domainnya nutrisi, yaitu domain 2 nutrisi. Kemudian untuk kelasnya berhubungan karena tadi sesuai dengan DSDO-nya, pasien adalah dehidrasi, berada di kelas 5. Sekarang kita lanjutkan. Kita buka bukunya ke halaman selanjutnya. Kita lihat seperti yang tadi kita sudah bahas, kita sudah menetapkan diagnosanya di domain 2 yaitu nutrisi dan di kelas 5 ya. Di sini domain 2 ini. Kemudian kelas 5. Kita cari kelas 5. Nah, ini kelas 5. Nah, di sini di kelas 5 ini ada resiko ketidakseimbangan elektrolit, ada resiko ketidakseimbangan volume cairan, ada defisien volume cairan, kemudian ada risiko defisien volume cairan, ada kelebihan volume cairan, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memilih defisiensi cairan. Ini, saya akan memilih defisiensi cairan. Setelah itu, kita menuju ke daftar isi. Tadi kita sudah tentukan ya bahwa diagnosa kita ada di domain 2 kelas 5. Kita cari di sini domain 2 kelas 5. Domain 2 kelas 5. Nah, di sini. Kita cari defisiensi cairan ada di halaman 181. Kita buka halaman 181. Nah, kita sudah menemukan. Baik, di sini kita sesuaikan ya, volume cairan berhubungan dengan hambatan mengakses cairan yang dibuktikan. Nah, untuk dibuktikan ini kita sesuaikan dengan DSDO yang kita peroleh. Seperti tadi ya, ada penurunan turgor kulit. Kemudian ada penurunan haluaran urin, ada penurunan membran mukosa, ada membran mukosa kering, ada peningkatan frekuensi nadi, kemudian ada haus dan kelemahan. Baik, itu untuk dibuktikannya. Jadi, volume cairan berhubungan dengan hambatan mengakses cairan yang dibuktikan dengan
DS, yaitu penurunan haluan urin, membran mukosa kering, haus, dan kelemahan. Baik, untuk kondisi terkaitnya, saya mau mendiagnosakan gangguan yang mempengaruhi asupan cairan. Nah, kita sudah menentukan diagnosanya. Selanjutnya, kita akan mencari kriteria hasil dari buku outcome-nya atau NOC. Ya, kita cari di buku NOC-nya. Nah, untuk buku NOC ini sendiri, kita lihat dulu di klasifikasi domain dan kelasnya. Baik, di sini saya. Nah, kemudian kita cari dulu klasifikasinya ya. Kita di sini harus benar-benar tahu kondisi terkait apa yang berhubungan dengan diagnosa kita. Nah, di sini tadi kan kita sudah menentukan diagnosa bahwa pasien kita itu mengalami defisiensi volume cairan, kekurangan cairan. Nah, di sini kita lihat dulu termasuk apakah defisiensi volume cairan itu. Nah, di sini saya memilih kesehatan fisiologi karena luaran yang menggambarkan fungsi organik. Nah, di sini kita mendapatkan domain 2. Lagi-lagi kita mendapatkan domain 2. Nah, kita lihat dulu kelasnya yang mana. Nah, di sini juga saya memilih luaran pencernaan dan nutrisi karena dehidrasi berhubungan dengan nutrisi ya. Baik, setelah kita menentukan luaran pencernaan dan nutrisi, kita lanjutkan kembali, kita lihat lagi kembali ke klasifikasinya. Baik, di sini sudah ada ya kesehatan fisiologi, kemudian di sini ada pencernaan dan nutrisi. Di sini kita cari lagi berhubungan dengan diagnosa kita. Nah, di sini ada status nutrisi asupan makanan dan cairan. Nah, kita sudah menemukan outcome-nya ya, yaitu asupan makanan dan cairan. Selanjutnya kita cari ke daftar isi. Daftar isinya itu ada di belakang. Ya, tadi status nutrisi dan cairannya. Nah, ada di halaman 631. Kita buka halaman 631. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini kita menentukan kriteria hasilnya. Baik, di sini saya akan menggunakan pulpen. Baik, di sini ya untuk asupan makanan secara oralnya tadi sesuai DSDO. Asupan makannya kurang ya, tidak adekuat. Yang awalnya tidak adekuat, kita tingkatkan menjadi cukup adekuat, yaitu poinnya dari 1 menjadi 3. Kemudian asupan makanan secara tube feeding dari yang asalnya sedikit adekuat, kita akan meningkatkan menjadi cukup adekuat dari poin 2 ke 3. Kemudian asupan cairan secara oral dari yang asalnya tidak adekuat menjadi sebagian besar adekuat ya. Berarti poinnya 4 dari 1 menjadi 4. Kemudian sudah, itu saja yang saya akan simpulkan di kriteria hasil. Nah, kemudian setelah itu ketika kita sudah menentukan kriteria hasil yang kita pilih, berarti kita harus menentukan intervensi atau tindakan yang akan kita lakukan untuk memenuhi kriteria hasil yang sudah kita rencanakan, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan implementasi dan intervensinya? Kita lihat di buku NIC ini, di buku NIC atau Nursing Intervention Classification. Bagaimana caranya? Kita lagi-lagi harus melihat di klasifikasinya dulu. Ini ya, kita cari dulu di klasifikasi. Nah, di sini kita harus mengetahui juga diagnosa kita itu termasuk ke domain mana, dan kita harus mengerti dulu apakah dia masuk ke fisiologi dasar, apakah dia masuk ke fisiologis kompleks atau perilaku, keamanan keluarga dan lain-lainnya. Di sini saya memilih domain 2 yaitu fisiologis kompleks karena perawatan yang mendukung regulasi hemostasis atau keseimbangan tubuh. Nah, kita juga harus tahu kelasnya di mana. Nah, kita hitung.
kelasnya ada di. Nah, kita di sini sudah ya berarti ada di kelas 7 yaitu manajemen elektrolit dan asam basa. Kita lihat lagi klasifikasinya, lagi-lagi klasifikasi yang harus kita lihat. Baik, di sini fisiologis kompleks. Kemudian di sini kita lihat manajemen elektrolit dan asam basa. Baik ya. Di sini kita pilih lagi mana yang masuk dengan diagnosa kita. Di sini. Nah, di sini manajemen elektrolit atau cairan. Nah, kita buka ya. Kita sudah menentukan ini yang akan kita jadikan intervensi atau tindakan. Kemudian kita cari dulu manajemen elektrolit dan cairan. Kita cari di halaman belakang manajemen elektrolit dan cairan. Manajemen elektrolit dan cairan. Nah, ini ada di sini. Manajemen elektrolit dan cairan ada kodenya yaitu 2080 ya. Terus Nah, bagaimana caranya kita mengetahui halamannya? Kita lihat lagi di bagian belakang. Di sini ada tertera nama diagnosanya, nama intervensinya dan halamannya tertera di sini ya. Di sini saya menemukan nih manajemen elektrolit atau cairan ada di halaman 160. Sekarang kita buka halaman 160 ya. Nah, di sini ya. Baik, di sini sesuai diagnosa kita, tindakan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu memonitor perubahan status paru atau jantung yang menunjukkan kelebihan cairan atau dehidrasi. Kemudian yang kedua, dapatkan spesimen laboratorium untuk pemantauan perubahan cairan elektrolit, misalnya hematokrit, BUN, protein, natrium, dan kadar kalium yang sesuai. Kemudian berikan cairan yang sesuai. Kemudian berikan cairan pengganti nasogastrik yang diresepkan berdasarkan output yang sesuai. Dan yang terakhir, saya akan melakukan implementasi jaga infus intravena yang tepat, transfusi darah atau laju aliran enteral, terutama jika tidak diatur oleh pompa. Nah, berarti untuk pengaplikasian Nanda Miknok ini sudah selesai ya. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Septia dari kelas 2A NIM 20050. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian asuhan keperawatan menurut standar nasional berdasarkan 3S atau SDKI, kemudian ada SLKI dan ada SIKI. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan bagaimana cara menggunakannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh kasusnya. Baik, untuk data subjektifnya di sini pasien mengeluh lelah, kemudian dyspnea saat melakukan aktivitas katanya. Terus pasien mengatakan merasa tidak nyaman setelah beraktivitas dan selalu merasa lemah. Kemudian untuk data objektifnya yaitu frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Kemudian tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Nah, baik, dan kita bisa simpulkan bahwa kasus yang tadi yaitu berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Saya akan jelaskan. Baik, di sini tadi kita sudah menentukan ya diagnosa sesuai kasus tadi, sesuai DSDO-nya ya, bahwa pasien kita itu mengalami intoleransi aktivitas. Di sini kita lihat dulu ya, apakah benar dengan sesuai tidak dengan pengkajian kita tadi.
kita lihat dulu ya di sini inkontinensia aktivitas. Di sini kita cari. Untuk di fisiologis tidak ada, di sirkulasi tidak ada, nutrisi tidak ada, emosi tidak ada. Adanya di aktivitas dan istirahat. Di toleransi aktivitas ada di halaman 128. Jadi kita cari ya 128 ya. Nah, ini nemu. Baik ya, sesuai. Baik untuk DSDO-nya sudah sesuai ya, berarti pasien kita benar-benar mengalami intoleransi aktivitas. Baik, sesudah kita menentukan diagnosa, kita lanjut untuk mencari kriteria hasil dari diagnosa kita ya. Menggunakan buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Bagaimana cara mencarinya? Di sini kita lihat dulu di tautan daftar tautan SDKI dan SLKI agar mudah ya mencarinya. Di sini tadi kan kita sudah mendiagnosakan bahwa pasien kita itu mengalami intoleransi aktivitas. Di sini kita lihat intoleransi aktivitas. Nah, ada di halaman 165. Kita buka halaman 165. Nah, sudah ada ya di sini. Nah, di sini intoleransi aktivitas itu meliputi toleransi aktivitas, ambulasi, curah jantung, konservasi energi, kemudian tingkat keletihan. Nah, di sini saya akan mencari atau menentukan kriteria hasil itu dari tingkat keletihan berhubungan tadi karena pasien kita itu mengeluh kelelahan ya. Baik, sekarang kita cari di daftar isi yaitu tingkat keletihan ya, yang ada di halaman depan. Nah ada ya di halaman 141. Kita buka halaman 141. Nah, ada ya di sini ya. Baik, sekarang saya akan tandai menggunakan pulpen. Di sini untuk verbalisasi keperluan energi tenaganya yang asalnya dia itu menurun, yaitu poinnya 1, kita tingkatkan menjadi cukup meningkat saja, yaitu poinnya 4 ya. Kemudian kemampuan melakukan aktivitas rutinnya yaitu dari yang cukup menurun ya, dari poinnya 2. Kemudian kita tingkatkan saja menjadi sedang atau poin 3. Kemudian untuk aktivitas rutin dari yang asalnya cukup menurun, kita tingkatkan menjadi sedang juga ya. Kemudian, nah, sekarang untuk verbalisasi lelahnya dari yang asalnya meningkat ya. Dari yang asalnya meningkat poinnya 1, kita turunkan menjadi cukup menurun yaitu poinnya 4. Kemudian untuk pola istirahatnya ya, dari yang asalnya cukup memburuk kemudian menjadi cukup membaik. Nah, udah selesai ya. Nah, setelah kita menentukan kriteria hasil, kita juga harus memenuhi kriteria hasil yang ingin kita capai dengan menggunakan dengan melakukan implementasi ya. Implementasi itu ada di intervensi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan implementasi yang sesuai? Di sini kita akan membahas menggunakan buku atau buku SIKI ya, atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan agar memudahkan kita tidak pusing-pusing ya untuk mencari gitu, untuk tidak berpikir 2 kali, kita lihat saja di daftar tautan SDKI dan SIKI. Di sini tadi kita kan sudah ya intoleransi aktivitas. Di sini kita lihat ada nih, di sini ada di halaman 471. Kita buka halaman 471. Nah, di sini ada ya. Di sini intoleransi aktivitas itu meliputi manajemen energi, terapi aktivitas, dukungan ambulasi, dukungan kebutuhan program pengobatan dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memilih untuk melakukan implementasi manajemen energi. Nah, kita sudah menemukannya ya, sudah menemukan manajemen energi. Selanjutnya kita cari di daftar isi di halaman depan. Kita cari ya.
Nah, kita cari manajemen energi. Kita cari ada nih di halaman 176 ya. Kita buka halaman 176. Nah, ada ya di sini. Kita akan melakukan implementasi atau intervensinya. Yang pertama ada observasi. Ya. Di sini saya akan melakukan identifikasi gangguan fungsi lelah yang mengakibatkan kelelahan. Maaf ya, ini tidak jelas, izin. Dan kemudian saya akan memonitor kelelahan fisik dan emosional. Kemudian saya akan memonitor pola dan jam tidur. Dan di sini untuk intervensi terapeutiknya, saya akan memilih lakukan latihan menginstruksikan pasien untuk melakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif. Kemudian saya akan memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Dan yang terakhir, untuk terapeutik fasilitasi, saya akan memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Untuk edukasinya, saya akan menganjurkan tidak baring, saya akan menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, saya akan memberikan edukasi untuk menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Untuk kolaborasinya, mungkin kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Baik, untuk pengaplikasian 3S ini sudah selesai ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.